sekelompok orang yang ingin melakukan pengukuhan diri sebagai Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon atau masyarakat keraton menyebutnya sebagai Jumenengan. Secara pribadi, Santana Kesultanan Cirebon atau SKC belum menerima surat resmi perihal acara tersebut. Tetapi kabar terkait hal tersebut sudah kami terima, tetapi tidak langsung dari pihak yang bersangkutan, melainkan ada beberapa yang memang mengkontak secara pribadi melalui kontak telepon seluler saya secara pribadi. Baik sedulur-sedulur separakancah, wadiabala dimanapun Anda berada. Raden Raharjo Djali yang mengukuhkan dirinya sebagai Polmak Sultan Keraton Kasapuhan Cirebon 1 tahun silam, kini dirinya akan dikukuhkan sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasapuhan Cirebon, menggantikan Lukman Julkaidin. Dikutip dari Cirebon Update bahwa Raharjo Djali mendapat dukungan dari keluarga besar Keraton Kasapuhan dan juga dari keluarga Mertasinga. Polmak Keraton Kasapuhan bakal dikukuhkan dalam acara Jumenengan menjadi Sultan Kasapuhan dengan gelar Sultan Aluda II. Pangeran Panji Jaya Prawirakusuma yang juga sebagai Pangeran Patih Keraton Kasapuhan versi Raharjo mengatakan dukungan dari keluarga besar Mertasinga Terah Kesepuhan dan juga dari keluarga besar Keraton Kasapuhan sudah memberikan dukungan penuh dan menunjuk Raharjo Djali sebagai Sultan Keraton Kasapuhan. Semua sudah memberikan tanda tangan, baik dari Mertasinga maupun dari Mandalangan, dan Kiai Sepuh sudah sepakat untuk menunjuk Raharjo Djali untuk dikukuhkan menjadi Sultan Sepuh. Dikatakan Elang Panji, pihak keluarga juga meminta kepada Sultan Aluda II atau Raharjo Djali untuk bisa menata Keraton Kasapuhan lebih baik lagi. Sementara itu, di saat disinggung mengenai polemik yang terjadi di Keraton Kasapuhan Cirebon, Elang Panji mengatakan kalau sekarang ini sudah tidak ada polemik lagi di Keraton Kasapuhan Cirebon. Dirinya menganggap kalau Keraton Kasapuhan adalah milik keluarga besar keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau ada yang mengalahkan, silahkan saja. Kami dari keluarga besar akan mendukung kebenaran itu. Dan kami sangat yakin kalau Jumenengan nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dan berikut adalah tanggapan dari Raden Hamzahiyah selaku Ketua Buhun Pemangku Adat Nusantara dari Santana Kesultanan Cirebon saat dikonfirmasi MMTV di salah satu pondok pesantren di Desa Megucilik, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Hamzahiyah. Saya di sini berbicara selaku sekretaris Santana Kesultanan Cirebon. Adapun perihal tentang sekelompok orang yang ingin melakukan pengukuhan diri sebagai Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon atau masyarakat keraton menyebutnya sebagai Jumenengan. Secara pribadi, Santana Kesultanan Cirebon atau SKC belum menerima surat resmi perihal acara tersebut. Tetapi kabar terkait hal tersebut sudah kami terima, tetapi tidak langsung dari pihak yang bersangkutan, melainkan ada beberapa yang memang mengkontak secara pribadi melalui kontak telepon seluler saya secara pribadi. Adapun tanggapan saya terkait acara yang akan dilakukan ataupun acara yang ingin dilakukan atau masyarakat bilang itu melakukan Jumenengan. Terkait dengan hal tersebut, pada intinya setiap orang memiliki visi dan misi yang berbeda dalam perjuangannya. Setiap orang memiliki langkah-langkah yang berbeda dalam perjuangannya. Visi, misi, dan langkah-langkah dalam perjuangan ini tergantung kepada akhir daripada tujuan atau sekelompok orang tersebut pada perjuangannya mau dibawa kemana.
Tanggapan saya sederhana berkaitan dengan kemenangan ataupun acara yang akan dilakukan dalam waktu-waktu yang saya dengar sih dalam waktu-waktu dekat. Yang pertama, saya hanya meminta tolong kepada para Surya Sunan Gunung Jati, fokus perjuangan kita jangan perihal tahta terlebih dahulu, jangan perihal siapa yang akan menjadi sultan terlebih dahulu, karena perihal hal-hal tersebut, perihal hal yang terkait dengan tahta Keraton Kesepuhan Cirebon itu bisa dibicarakan di kemudian hari. Pada prinsipnya kita melakukan perjuangan ini bukan untuk membicarakan tahta. Yang pertama, bagaimana si perjuangan ini untuk mengusir atau mengeluarkan sosok Lukman Zulkarnain dari Keraton Kesepuhan Cirebon. Karena sampai detik ini mau tidak mau dan harus diakui bahwa secara legalitas negara sosok Lukman Zulkarnain itu masih berstatus sebagai Sultan Kesepuhan Cirebon, dan hal ini bertolak belakang dengan nasab dan dengan nilai histori yang ada pada babat yang ada di Cirebon ini. Oleh karena itu, pelurusan Keraton Kesepuhan Cirebon ini atau pelurusan tentang sejarah Cirebon ini, bagaimana kita harus bersatu untuk menjadi satu pola pemikiran yang jelas, pola pemikiran yang tepat. Sekarang begini saja, sebelum kita menarik siapa pengganti tahta Keraton Kesepuhan, apakah kita sudah mengetahui apa pola kesalahan, apa pola dinamika pada polemik Keraton Kesepuhan Cirebon? Apakah kita hanya mengetahui bahwa sosok Lukman Zulkarnain itu bukan daripada Surya Sunan Gunung Jati saja? Bukan hanya itu. Pada prinsipnya, dinamika polemik yang ada di Keraton Kesepuhan Cirebon itu berkaitan dengan kerusakan yang ada pada tubuh Keraton Kesepuhan Cirebon, baik itu secara perusakan secara eksternal maupun secara internal. Kita tahu bahwa Keraton Kesepuhan Cirebon itu secara legalitas cagar budaya diatur oleh beberapa SK. Di antaranya adalah SK Kementerian, kemudian ada SK Gubernur, kemudian ada pada SK Wali Kota. Sebagai benda cagar budaya yang tertuang pada Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010, tentu kita harus menafsirkan Keraton Kesepuhan ini sebagai sebuah benda cagar budaya yang utuh. Apakah kita mengetahui bahwa benda cagar budaya itu pada Keraton Kesepuhan itu tidak berubah? Apakah saudara-saudara mengetahui status Keraton Kesepuhan itu untuk saat ini? Apakah masih menjadi benda cagar budaya atau sudah lewat daripada definisi benda cagar budaya tersebut? Karena apa? Data-data yang kita temukan, kita belak-belakan bahwa Keraton Kesepuhan itu pada saat ini sudah melenceng daripada Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010. Dijadikannya sebuah PT Keraton Kesepuhan. Kok benda cagar budaya bisa berubah menjadi PT Keraton Kesepuhan? Kita secara baik-baik bertanya, kita secara baik-baik mengkonfirmasi ada hal apa pada Keraton Kesepuhan Cirebon. Harusnya para Surya itu lebih menelaah bahwa polemik pada Keraton Kesepuhan Cirebon itu bukan hanya pada polemik sejarah petang saja, bukan hanya berpolemik pada bahwa status Lukman itu bukan bagian daripada nasab Sunan Gunung Jati Cirebon, tetapi dinamika perjuangan pada Keraton Kesepuhan, para Surya Sunan Gunung Jati harus memahami apa saja dinamika yang terjadi pada Keraton Kesepuhan Cirebon, apa saja polemik yang terjadi di Keraton Kesepuhan Cirebon, ataupun tahta-tahta yang selanjutnya ketika Lukman itu berhasil kita keluarkan daripada Keraton Kesepuhan, itu bisa dibicarakan di kemudian hari. Tidak untuk saat ini momentumnya belum tepat. Saat ini kita memaknai bahwa bulan Agustus adalah bulan daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Harusnya para Surya
daripada Sunan Gunung Jati bisa memaknai bahwa bulan ini bukan hanya kemerdekaan Indonesia saja, tetapi bulan ini harus bisa dimaknai oleh keturunan Sunan Gunung Jati atau Surya Sunan Gunung Jati untuk memerdekakan keraton Kesepuhan dari pengaruh-pengaruh kolonial, baik itu dari pola pikir, baik itu dari perilaku, baik itu daripada segi perspektif ekonomi dan sosial budaya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.